Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru di channel Pak Tua Belajar YouTube. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan selalu bahagia. Maka jangan lupa bahagia, terus bersyukur akan nikmat, agar nikmatnya ditambah. Rekan-rekan, kali ini Pak Tua Belajar akan sharing saja apa yang dihadapi saat ini terkait dengan impian untuk mendapatkan gaji pertama sebagai YouTuber. Oke, rekan-rekan, begini. Setelah dimonetisasi, tidak serta-merta channel itu kemudian berkembang sebegitu hebat, sebegitu dahsyat, kemudian akan dengan mudah meraup dolar. Ternyata tidak, rekan-rekan. Masih jauh. Ada beberapa hal yang dihadapi. Begini rekan-rekan, sebelumnya Pak Tua Belajar cerita dulu. Dulu, ketika masih belum channel Pak Tua Belajar belum dimonetisasi, biasanya YouTuber pemula itu semangat untuk sub for sub, view to view, artinya saling berkunjung. Sehingga kehadiran sesama YouTuber pemula di masing-masing channel itu murni dalam rangka sama-sama mencari subscriber, sama-sama mencari jam tayang. Nah, kemudian setelah masing-masing mendapatkan subscribe, kemudian juga sudah mendapatkan jam tayang, biasanya berhenti melakukan itu. Dan dampaknya akan dirasakan di kemudian hari, rekan-rekan. Karena aktivitas itu kemudian menjadi sedikit berhenti. Jadi ketika channel sudah dimonetisasi, biasanya sudah tidak bebas lagi untuk saling sub for sub. Sehingga kunjungan organiknya menjadi berkurang. Rekan-rekan, itu dampak yang dirasakan Pak Tua juga, karena memang mendapatkan subscriber tidak secara organik dan natural atau alami. Jadi efek dari yaitu tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Tua Belajar. Mohon maaf agak sedikit batuk. Kemudian selanjutnya rekan-rekan, channel akan mengalami penurunan. Seharusnya tidak jika memang benar-benar natural dan alami, rekan-rekan. Tapi karena efek tadi maka berdampak pada total kunjungan yang turun drastis. Kalau toh ada, sayangnya nontonnya itu tidak full durasi, rekan-rekan. Jadi setiap kali Pak Tua menonton YouTube Analytics di YouTube Studio itu, dari sekian menit durasi video-video yang Pak Tua buat, itu selalu di bawah 50% durasi tontonnya, rekan-rekan. Jadi rata-rata di bawah 50%. Artinya jika video itu 8 menit, maka di bawah 4 menit. Bahkan tidak sedikit yang nontonnya hanya 1 menit, 1 menit, 1 menit, dan seterusnya. Perlu disadari rekan-rekan, di beberapa video yang lalu, di video-video sebelumnya, beberapa waktu yang lalu sudah Pak Tua ungkap bahwa cara tonton seperti itu akan merusak channel, rekan-rekan. Jadi akan kesulitan satu rekomendasi YouTube karena retensinya buruk. Artinya durasi tontonnya rendah, pendek, maka retensi video juga akan rendah. Jika retensinya rendah, maka disimpulkan oleh YouTube sebagai video yang tidak bagus, tidak layak untuk direkomendasikan. Maka kemudian akhirnya rekomendasi menjadi turun. Sehingga penonton organik, penonton alami, penonton unik menjadi sangat
berkurang. Itu efek langsungnya rekan-rekan. Jadi ini penting sekali, jika rekan-rekan ingin membantu siapapun, sesama YouTuber pemula, maka tonton durasi full agar retensinya bagus, kemudian lambat laun rekomendasinya akan bagus. Nah, yang dilakukan Pak Tua, mudah-mudahan berhasil, itu satu, membuat video secara rutin, jadi upload setiap hari. Itu juga salah satu cara untuk memperbaiki rekomendasi rekan-rekan. Jadi secara konsisten membuat video, dan Pak Tua Belajar berusaha untuk setiap hari. Kemudian yang kedua, agar mendapatkan rasio klik tayang bagus, Pak Tua juga berusaha untuk membuat thumbnail sebagus mungkin. Tentu sesuai kemampuan Pak Tua Belajar. Nah, soal menurut rekan-rekan belum bagus, ya silakan dikritik. Kemudian yang ketiga, di dalam membuat video juga tidak asal rekam. Jadi Pak Tua sungguh-sungguh melakukan editing juga sesuai kemampuan Pak Tua, meskipun sambil belajar, learning by doing, tapi Pak Tua Belajar selalu berusaha untuk selalu membuat video sebaik mungkin sesuai kemampuan agar ada daya tarik, agar ada minat penonton untuk menonton lebih lama. Maka di video-video Pak Tua itu tidak sekedar menampilkan wajah Pak Tua, tidak sekedar menampilkan body Pak Tua Belajar, tapi juga menampilkan banyak animasi, menampilkan slide dan lain sebagainya. Di samping satu memperindah, yang kedua memang untuk membantu memperjelas keterangan yang disampaikan oleh Pak Tua. Itu beberapa yang dilakukan oleh Pak Tua Belajar dengan harapan durasi tontonnya meningkat, mendapatkan kunjungan, bahkan mungkin subscriber juga secara alami dan natural juga akhirnya meningkat, dan kemudian retensinya bagus, rekomendasinya juga meningkat. Nah, saya berharap di kemudian hari juga akan seperti itu. Terus ada peningkatan rekomendasi. Sehingga rekan-rekan, dengan kondisi seperti itu, atau siapapun, mungkin ini yang dialami oleh Pak Tua. Nah, sekarang yang mungkin rekan-rekan juga mengalami hal yang sama, sebagian jika mengalami hal yang sama, maka akan kesulitan untuk mendapatkan gaji pertama dari YouTube. Untungnya, rekan-rekan, ketika bermain AdSense itu, Pak Tua sebelumnya sudah punya AdSense di blog. Jadi, YouTube channel ini adalah pengembangan. Maka AdSense YouTube-nya tidak dibuat dengan akun baru, tapi menggunakan akun lama yang ada di blog, sehingga tinggal numpang saja begitu dikaitkan, sehingga tidak membutuhkan $10 untuk menunggu PIN datang. Rekan-rekan, jadi rasa-rasanya gaji pertama sebagai YouTuber masih jauh. Masih harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Satu, perbaiki kualitas video. Dua, perbaiki tampilan thumbnail. Tiga, rekaman videonya, editingnya videonya bagus. Kemudian yang keempat, menyesuaikan. Banyak hal yang diperlukan. Nah, rekan-rekan, terakhir, jika ada hal yang perlu dikritik dari video Pak Tua Belajar, silahkan lakukan kritik untuk perbaikan video-video yang ada di Pak Tua Belajar. Meskipun Pak Tua Belajar sudah berusaha sebaik mungkin untuk menampilkan video, tapi jika dirasa masih kurang, ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau ada hal-hal yang perlu dikurangi, silahkan dilakukan kritik, tulis di komentar. Saya sangat welcome, saya sangat berterima kasih membuka diri untuk segala macam kritik. Oke, dukung terus Pak Tua Belajar agar tumbuh dan berkembang dan kemudian memberikan manfaat kepada sesama YouTuber pemula. Terima kasih, jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.